Metode Rasulullah menggambar di atas tanah menunjukkan pendekatan pembelajaran yang sederhana, kontekstual, dan efektif dalam menjelaskan konsep yang abstrak atau sulit dipahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan media yang mudah dijangkau seperti tanah atau debu untuk memberikan visualisasi konkret sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti oleh para sahabat. Metode ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam mengajar, yaitu dengan menyesuaikan cara penyampaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para sahabat, serta melibatkan mereka secara langsung untuk meningkatkan pemahaman. Pendekatan ini tidak hanya memberikan penjelasan yang jelas, tetapi juga mengajarkan pentingnya menggunakan alat bantu visual sederhana dalam pendidikan. Aplikasi metode ini dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi himpunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan GeoGebra sebagai alat bantu digital modern, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan tanah sebagai media. GeoGebra menjadi media yang relevan untuk era digital saat ini. Sejarah awal penemuan teori himpunan. Menurut sejarah, teori mengenai himpunan matematika ini mulai dikenal oleh masyarakat umum sejak akhir abad ke-19. Sosok yang memperkenalkan konsep himpunan ini adalah Georg Cantor, seorang matematikawan berkebangsaan Jerman. Atas konsep yang digagasnya ini, beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Himpunan. Penemuan yang terkenal Cantor yaitu teori himpunan. Teori himpunan adalah dasar dari matematika yang benar. Sekitar tahun 1867 dan 1871, Cantor sebagai pencetusnya menerbitkan sejumlah artikel mengenai masalah teori terhadap bilangan. Dalam materi matematika, himpunan atau kumpulan objek dengan properti yang jelas ialah kumpulan objek tertentu yang dianggap sebagai satu unit. Terdapat beberapa sebuah fungsi terhadap himpunan, di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Representasi biner, dan yang kedua, operasi dasar. Representasi biner, jika konteks percakapan merupakan satu set semesta, setiap subset S dapat ditulis dalam garis dengan angka 0 dan 1 atau dapat disebut sebagai bentuk biner. Angka biner telah menggunakan angka 1 dan 0 untuk setiap digit. Setiap posisi bit ditugaskan untuk setiap elemen S hingga dalam 1 menunjukkan bahwa elemen hadir dan nilai 0 menunjukkan bahwa elemen tidak ada. Dengan kata lain, setiap bit adalah fungsi karakteristik set. Sedangkan operasi dasar yaitu dua atau lebih kalimat yang disatukan. Operasi umum A gabungan B berkorespondensi dengan A atau B, dan anggota himpunan semua anggota dari himpunan A atau B. Aturan himpunan yang diperkenalkan Georg Cantor antara lain sebagai berikut. 1. Himpunan A dan B dikatakan sama jika elemen dari himpunan A dan B tersebut sama. Yang kedua, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika elemen himpunan A merupakan elemen himpunan B. Yang ketiga, jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan A subset himpunan B. Yang keempat, jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan ada sedikitnya satu elemen B yang bukan merupakan elemen himpunan A, maka himpunan A adalah proper subset B. Yang kelima, himpunan terdiri dari satu elemen maupun tidak mempunyai elemen. Dan yang terakhir, himpunan yang tidak mempunyai anggota dinamakan himpunan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika, yaitu operasi himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan
kumpulan suatu objek atau elemen yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Elemen-elemen dalam himpunan ditulis dalam kurung kurawal. Contoh kurung kurawal yaitu, dan di dalamnya dapat kita tulis elemen-elemen yang sudah kita tentukan. Contohnya, misal ada himpunan A dan tambahkan kurung kurawal, yaitu ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, inilah contoh himpunan A. Selanjutnya, pada operasi himpunan terdapat himpunan irisan. Himpunan irisan adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat pada kedua himpunan. Misalkan sekarang saya tambah ada himpunan B dengan nilai 1, 2, 4, dan 9. Yang berisi tadi irisan itu ialah himpunan yang berisi elemen yang terdapat pada keduanya. Jadi, angka yang terdapat pada kedua himpunan yaitu ada 2, 4, 2 dan 4. Tetapi dapat kita tulis dengan A irisan B. Cukup kita tulis satu kali, yaitu 2 dan 4. Kurung kurawal tetap digunakan 2, 4. Inilah yang dimaksud dengan irisan. Selain himpunan irisan, terdapat juga himpunan gabungan. Himpunan gabungan adalah himpunan yang berisi semua elemen-elemen yang terdapat pada salah satu atau kedua himpunan. Contohnya di sini terdapat 2 himpunan dan akan kita gabungkan. Notasinya yaitu A gabungan B, di mana A gabungan B itu semua elemen yang terdapat pada A dan B. Jika ada yang sama, cukup ditulis satu kali. Ada 1, 2, 4, 6, 8, 9. Inilah yang dinamakan himpunan gabungan. Dan notasinya seperti huruf U. Sedangkan irisan notasinya seperti U yang kebalik. Bisa dibedakan yang irisan, yaitu elemen yang terdapat pada kedua himpunan, dan yang gabungan yaitu menggabungkan kedua himpunan. Selanjutnya, coba kita akan memvisualisasikan himpunan dengan menggunakan website atau aplikasi GeoGebra. Nah, baik, di sini ini tampilan di GeoGebra, yaitu bisa kita lihat di sini yang lingkaran A yaitu untuk himpunan A, dan yang lingkaran B untuk himpunan B, dan yang ini untuk irisan. Jadi coba kita cek untuk himpunan A ada elemen apa saja. Nah, di sini ada 2, 4, 6, dan 8. Untuk himpunan B yaitu 8, 16, 24, dan 32. Jadi sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu di sini kita akan menentukan irisan dan gabungan. Jadi irisan untuk himpunan A dan B yaitu 8, karena 8 terdapat pada kedua himpunan A dan B. Coba kita cek A irisan B. Nah,
di sini, yaitu ini yang dinamakan dengan A irisan B. Selanjutnya, kita akan menentukan A gabungan B, yaitu dengan elemen 2, 4, 6, 8, 16, 24, dan 32. Jadi, di sini bisa kita cek. Nah, ini sudah ada elemennya, yaitu A dan B. A gabungan B ada 2, 4, 6, 8, 16, 24, dan 32. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.